Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa mantan sudah benar-benar tidak mau denganku. Ya. Nah, jadi pertanyaan ini mesti muncul di dalam benak kita ya, yang sudah berusaha keras untuk bisa kembali bersama mantan, tetapi mantan selalu menolak kehadiran kita. Kenapa sih mantan sudah betul-betul tidak mau dengan saya? Nah, coba kita cari tahu. Apa yang menyebabkan ia betul-betul sudah tidak mau kembali bersama kita lagi ya. Yang pertama ya, bisa jadi karena sifat yang ada pada diri kita yang membuat mantan merasa tidak nyaman saat bersama kita. Sifat ini bisa kita ketahui ya dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam cara kita menggunakan media sosial kita setiap hari ya. Dalam pertemanan, tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Ya paling saling kenal saja, say hello saja. Tapi kalau sampai berteman, ngobrol berjam-jam, apalagi sampai bersahabat, orang tidak mau dengan kita. Bisa jadi karena sifat egois yang ada pada diri kita. Pokoknya kalau ngobrol itu kita maunya ngomong terus, tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk bicara. Ya, kita pokoknya kalau beradu argumen itu pokoknya mau menang sendiri terus. Walaupun kadang-kadang argumentasi kita juga tidak benar. Pokoknya kita mau menang sendiri. Kita bisa melihat bahwa kita tidak punya teman. Kita tidak punya sahabat. Ya. Atau kemudian di media sosial. Teman kita di media sosial atau follower kita di media sosial bukannya bertambah hari demi hari, tetapi selalu berkurang. Nah, ya, kita bisa melihat ya, dari bagaimana cara kita memberikan komentar pada postingan teman-teman kita di media sosial. Postingan kita atau komentar kita, ya, kalau kita posting sesuatu, itu orang merasa postingan kita itu tidak bermanfaat untuk mereka. Kalau kita berkomentar terhadap postingan orang, yang punya postingan selalu sakit hati. Misal ya, kita mencari berbagai tutorial bagaimana caranya mantan agar bisa kembali kepada kita. Ini kan bagus ya. Orang-orang yang bahkan kita tidak kenal, mereka mau membantu kita. Mereka mau berbagi ilmunya dengan kita. Tapi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan selalu kebiasaan kita, hobi kita menyakiti hati orang. Kita berkomentar tuh di postingan mereka. Kalau mereka mengajarkan berdoa, maka komentar kita, doanya tidak manjur. Ya, kalau dia mengajarkan berbagai tips ya, berbagai cara-cara begitu kan, untuk menundukkan mantan kembali, maka komentar kita, ini video tidak berguna. Yang punya video, yang posting, itu membaca komentar begitu mesti sakit hati. Biarpun dia tidak kenal, dia mesti mendoakan tuh. Tak doakan biar mantanmu selamanya tidak mau kembali denganmu, biar kamu tidak dapat jodoh seumur hidup. Coba tuh orang-orang yang tidak kita kenal saja mendoakan kita begitu karena komentar-komentar kita. Kita kan selalu berpikir, dia juga tidak tahu kan dengan akun saya siapa, nama akunnya berbeda lah pokoknya begitu kan. Iya, dia tidak tahu siapa pemilik akun yang berkomentar. Tapi Allah Maha tahu. Dan doa orang yang terzolimi,
walaupun cuma dengan komentar kita tadi, itu adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, terkabul, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir, orang yang gemar maksiat karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Ya, lah ini misal kan banyak tuh ya akun eh, channel YouTube ustadz-ustadz misal begitu kan. Ini kan orang-orang ahli ibadah semua. Ya, orang yang tidak ahli ibadah saja, orang yang hobinya maksiat, ketika mereka terzolimi, doa mereka terkabul. Apalagi yang kita sakiti ini adalah channel-channel orang-orang yang ahli ibadah. Mereka mengajarkan doa. Ya, mereka sudah menjalankan doa itu. Mereka mengajarkan doa itu kepada banyak orang dan berhasil. Pas kepada kita saja tidak berhasil. Kemudian kita komen, doa ini tidak manjur, tidak bermanfaat, dan seterusnya. Mereka baca komennya, mereka sakit hati, mereka ahli ibadah. Ya, mereka doakan tuh biar orang yang berkomentar ini selamanya tidak punya jodoh, jomblo tuh seumur hidup. Karena doa orang yang terzolimi itu terkabul. Nah, sekarang kita mencoba mencari tahu kenapa sih mantan tidak mau dengan kita lagi. Oh, karena kita ini punya hobi, punya kebiasaan, apa yang kita ucapkan itu selalu membuat orang sakit hati. Ya, ini kalau punya mantan seperti ini, ya kita bisa lihat tuh dari cara postingnya saja, atau dari cara dia berkomentar. Ya, jangankan mantannya yang sudah kenal betul, ya saya saja yang tidak kenal nih, kalau seandainya ya diajak berteman dengan orang seperti ini, saya tidak mau. Apalagi mantannya yang sudah sering tuh merasa sakit hati dengan apapun yang dia ucapkan, dengan apapun yang dia chattingkan di media sosial itu. Nah, kita harus berusaha memperbaiki diri. Kalau memang letak kelemahan kita itu pada sifat kita yang egois, ya, yang suka menyakiti hati orang lain, walaupun cuma dengan komentar kita, yang suka menyalahkan orang. Mantan yang tidak mau balik dengan kita, tapi semua orang kita salahkan. Ya, semua video yang mengajarkan tutorial kita salahkan, video tidak berguna, video tidak bermanfaat, dan begini dan begitu dan seterusnya. Nah, sebenarnya letak kelemahan kita di sana. Siapapun yang bersama kita, tidak ada yang merasa nyaman jika kita terus mempertahankan sifat yang demikian. Nah, karena itu kalau pengen mantan kembali, sifat ini harus diperbaiki. Ya, misal kalau kita melihat tuh ya di media sosial, ada video-video yang mungkin kita sudah mencoba tapi belum memberikan dampak apapun terhadap mantan. Nah, bagaimana kita berusaha menahan diri untuk tidak mengeluarkan komen yang bisa menyakiti hati orang lain? Kalau kita pengen mantan balik, kita butuh bantuan doa dari banyak orang. Bukan kemudian justru mendapatkan doa agar tidak bisa balik dengan mantan. Nah, jadi yang harus kita tambah sekarang apa? Teman kita, sahabat kita, teman di media sosial. Jadi yang ditambah jangan musuhnya. Kalau menginginkan mantan kembali. Ya, jadi sekarang kalaupun mau berkomentar, kita belajar berkomentar yang bagus-bagus, berkomentar yang santun, ya. Membuat postingan yang bermanfaat, yang bagus, yang santun. Dan semoga sifat itu juga akan terus meresap ke dalam diri kita. Kalau kita punya kesempatan untuk ketemu dengan mantan dan mantan melihat perubahan pada diri kita, sekarang kita tidak lagi egois, sekarang kita jadi orang yang dewasa, yang sabar, dan seterusnya. Sangat mungkin mantan punya keinginan untuk balik kepada kita lagi, ya. Mantan mencintai kita.
tetapi dia tidak sanggup bertahan dengan sifat-sifat kita. Itu yang kemudian membuat dia benar-benar tidak mau kembali kepada kita. Walaupun mungkin setiap hari dia juga kangen dan terbayang-bayang kita terus. Ya, nah itu yang pertama, sifat kita. Yang kedua, bisa jadi ya karena kita ini termasuk orang yang tidak perhatian. Mungkin keluarga kita merasakan tuh betapa pendiamnya kita kalau di rumah. Orang tua, keluarga, kakak, adik kan butuh diajak bicara. Ya, kita pokoknya suka-suka kita sendiri saja. Baru bicara dengan orang tua kalau ada maunya. Minta duit, butuh duit, dan seterusnya. Setelah itu kita diam. Ya, mantan juga mungkin merasakan demikian. Betapa tidak perhatiannya kita. Banyak ya, perselingkuhan itu, pasangan yang sudah menikah, itu terjadi bukan karena pasangannya tidak cantik, tidak ganteng, tidak menarik, tetapi tidak perhatian. Berangkat kerja, pagi hari, jam 6 pagi berangkat, ya. Kemudian baru pulang ke rumah misal jam 5 sore. Lah pasangannya sendirian, apalagi di zaman media sosial ini, mulai deh dia kenalan dengan orang-orang di media sosial itu. Karena apa? Merasa kesepian. Seharusnya kan biarpun kita bekerja, kita tetap ya berkomunikasi dengan suami ataupun dengan istri, nanya kabar, sudah makan siang atau belum, sekarang ada di mana, dan seterusnya. Itu untuk menunjukkan perhatian kita. Ya, manusia itu merasa dimanusiakan, diuwongke ketika kita memberikan perhatian. Nah, coba kita lihat, apakah selama dengan mantan itu kita termasuk orang yang perhatian atau tidak kepada dia. Ya, seberapa besar kita memberikan waktu untuk memperhatikan dia. Ya, nah, setelah dia selingkuh, baru kita kelabakan sekarang. Ya, karena apa? Karena ternyata saat bersama, kita tidak punya quality time, apalagi quantity time, dan juga sangat sedikit memberikan perhatian yang dia butuhkan. Ya. Nah, yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita terhubung ya, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Baik, yang ketiga, kita tidak memiliki apa yang benar-benar mantan idam-idamkan. Nah, itu kan bisa kita ketahui dari postingan mantan di media sosial. Dia postingnya tentang rumah bertingkat terus kok. Sementara kita belikan rumah saja untuk dia belum sanggup. Misalnya begitu ya. Dia selalu posting tentang mobil yang harganya di atas 500 juta. Sementara kita juga beli mobil belum sanggup ya. Dan seterusnya. Jadi dia mencintai kita, misal kita ganteng. Tapi kita tidak punya kenyamanan yang dia inginkan tadi. Sehingga dia berpaling. Kita lihat tuh, orang ketiga tuh biasa saja. Ganteng, enggak begitu ya. Tapi dia kaya raya. Dia punya sesuatu yang amat sangat mantan damba-dambakan ya. Orang kan begitu, enggak apa-apalah enggak ganteng. Yang penting hidup enak kan. Semakin dewasa, orang akan semakin berpikirnya praktis saja. Ngapain juga ganteng-ganteng kalau dompetnya kosong kan begitu. Nah, jadi maka kalau ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus memulai kerja keras kita, ya, agar siapapun, kalau mantan ya mantan, kalau ternyata jodoh kita orang lain ya orang lain, siapapun yang bersama kita tidak pergi lagi, ya, siapapun yang bersama kita merasa nyaman, merasa bahagia, ya, rumah tangga itu akan nyaman, akan bahagia ketika seluruh kebutuhan ekonominya terpenuhi, ya.
Coba deh kita tanya ke orang tua kita, kepada saudara-saudara kita yang sudah menikah lama. Itu kalau beras habis di rumah mesti bertengkar kok, ya. Jadi kenyamanan rumah tangga itu akan terbangun kalau segala kebutuhan ekonomi itu bisa terpenuhi, ya. Dan di situ kuncinya adalah kerja keras. Selalu saya sampaikan itu. Wa alaysa lil insani illa masya. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin orang bekerja keras, maka semakin banyak rezeki yang bisa dia dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.